Berhati-hati dalam harta haram merupakan salah satu anjuran di dalam agama Islam. Perhatian dengan setiap apa yang dikonsumsi, apa yang dikenakan, dan apa yang ditempati merupakan salah satu catatan akhir yang banyak menentukan nasib kita di akhirat kelak. Jangan sampai hidup yang hanya sebentar ini dipenuhi dengan harta haram, harta yang akan menjatuhkan kita dan menyiksa kita di neraka. Apa jadinya jika kita tidak lagi peduli dengan harta haram, ketika hati sudah mati, mata sudah buta, dan segala cara dihalalkan hanya untuk dapat hidup enak berkelimang harta, walaupun didapat dengan jalan yang haram? Memakan harta haram berarti mendurhakai Allah dan mengikuti langkah setan. Tidak peduli seberapa jumlahnya, selama jelas tanpa subhat bahwa itu adalah haram, terlebih karena dilandasi kesadaran dan kesengajaan, maka otomatis ini adalah sebuah pengkhianatan di dalam agama, pengkhianatan terhadap Allah Ta'ala. Di saat kita diseru untuk mengikuti syariat Islam, kita justru mengikuti langkah-langkah setan yang terkutuk. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 168, Allah menegaskan akan pelanggaran ini. Allah Ta'ala berfirman, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Ayat ini secara tegas mengarahkan kita untuk berhati-hati terhadap setiap apa yang kita konsumsi, sebab berawal dari sinilah banyak kebaikan dimudahkan oleh Allah, termasuk kemudahan dalam beramal soleh. Maka tak heran begitu banyak manusia yang jauh dari Allah dan sulit memperbaiki amaliah kebaikannya karena terlalu ambisi dengan dunia hingga terbiasa dengan harta haram. Allah Ta'ala berfirman, "Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang thayyib atau yang baik, dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Yang dimaksud dengan makanan yang thayyib di sini adalah makanan yang halal. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Allah Ta'ala pada ayat ini memerintahkan para Rasul alaihi wassalatu wassalam untuk memakan makanan yang halal dan beramal soleh. Penyandingan dua perintah ini adalah isyarat bahwa makanan halal adalah yang menyemangati melakukan amal soleh. Maka dari sini kita simpulkan harta halal dan amal soleh merupakan dua unsur yang saling menguatkan satu sama lain. Semakin berhati-hati dengan harta halal dan haram, maka hati dan amaliyahnya akan lebih terjaga. Sebaliknya, ketika sudah acuh dan tak peduli dengan jalan apa yang dia tempuh untuk mendapatkan harta, maka semakin sulit baginya untuk beramal soleh serta mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Imbas kebaikan lain yang akan membawa manfaat yang besar bagi seorang muslim sebagai buah dari kehati-hatiannya terhadap harta haram adalah mudah terkabulnya doa. Karena Allah sebagai zat yang baik, maka Dia tentu tidak akan menerima semua hal yang jauh dari kebaikan. Maka jangan berharap lebih kepada Allah jika kita sendiri menyadari bahwa kita dengan sengaja menghiasi harta kita dengan keharaman. Dalam salah satu riwayat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kita akan hal tersebut. Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum mukminin seperti apa yang diperintahkan kepada para Rasul." Allah Ta'ala berfirman, "Wahai para Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh." Dan Allah Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan seseorang yang lama bepergian, rambutnya kusut, berdebu, dan menengadahkan kedua tangannya ke langit, lantas berkata, "Wahai Robku, wahai Robku," padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia dikenyangkan dari yang haram. Bagaimana mungkin doanya bisa terkabul?
Kisah yang telah disebutkan dalam riwayat tersebut memberikan sindiran yang tegas kepada setiap pelaku kemaksiatan terhadap harta haram. Dengan tanpa malu, dia menengadahkan tangannya kepada Allah, mengadu dan mengeluh, serta meminta tolong padanya. Akan tetapi dia menyadari dirinya berlumuran dengan keharaman. Lalu bagaimana mungkin Allah mau mendengarkan dan memenuhi permintaan darinya? Oleh karenanya, marilah kita lebih berhati-hati lagi dengan harta haram. Jangan melihat sedikit banyaknya keharaman yang kita konsumsi. Akan tetapi, ingatlah kepada siapa kita melakukan pengkhianatan dalam penyalahgunaan harta ini.